Demonstrasi kontekstual pada modul 1.1. Perjalanan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Ki Hajar Dewantara, merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Ki Hajar Dewantara lahir dari keluarga berdarah bangsawan Kadipaten Pakualam. Berkat latar belakang tersebut, beliau bisa menganyam pendidikan umum untuk anak-anak Eropa pada masa kolonial dulu. Karena pada zaman kolonial dulu tidak semua pribumi bisa mengenyam pendidikan karena dibatasi oleh aturan yang diberlakukan oleh penjajah Belanda. Setelah terkendala karena masalah kesehatannya, beliau tidak menamatkan pendidikan kedokterannya. Lalu beliau melanjutkan kiprahnya sebagai penulis dan wartawan yang cukup kritis, terutama mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia pada masa kolonial dulu. Hingga akhirnya karena tulisan-tulisannya Ki Hajar Dewantara diasingkan ke negeri Belanda. Hal tersebut dimanfaatkan beliau untuk mendalami pendidikan di negeri Belanda, termasuk mempelajari terkait pendidikan dengan beberapa ahli pendidikan mulai dari Maria Montessori juga Froebel, hingga akhirnya beliau merumuskan sendiri gagasan pendidikan. Pada akhirnya terbentuklah Taman Siswa. Pendidikan ala Ki Hajar Dewantara memegang semboyan Ingarsa Sung Tulada, Ingmadia Mangun Karsa, Tutpuri Handayani, dengan pengertian kita sebagai pendidik itu harus memberi contoh, memberi semangat, dan juga memberi dorongan kepada anak didik kita. Semua hal yang dilakukan seorang pendidik itu bertujuan untuk mendampingi tumbuh kembang anak, bukan membentuk anak menjadi apa, melainkan menuntut potensi-potensi yang dimiliki setiap anak untuk berkembang setinggi mungkin. Ki Hajar Dewantara mempunyai gagasan yang luar biasa tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan bahwa pendidikan adalah persemayaman benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Beliau mengibaratkan bahwa anak didik itu adalah benih, kemudian tempat tanamnya adalah sekolah, dan guru-guru sebagai petani yang merawat benih tersebut. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Yang perlu kita tanamkan pada mindset kita sebagai pendidik adalah bahwa anak didik itu lahir bukan sebagai kertas kosong, melainkan sudah terisi garis-garis samar dan tulisan yang belum jelas. Ada hal positif dan negatif yang sudah tertulis di kertas tersebut. Lalu kita sebagai pendidiklah yang membantu, menuntun dan mendampingi anak tersebut untuk mempertebal tulisan yang bernilai positif, sehingga anak didik kita akan tumbuh ke arah yang positif, yang bisa berguna untuk kehidupan dia sebagai manusia dan juga ketika bermasyarakat. Selain itu, Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk itu kita sebagai pendidik juga harus paham bagaimana karakteristik daerah kita, sehingga sesuai dengan kodrat alam tersebut kita bisa menyesuaikan kegiatan pembelajaran yang bermakna bagi murid. Selain itu, mengikuti perkembangan zaman adalah salah satu kewajiban guru. Jangan sampai siswa kita sudah ada di zaman abad ke-21 tetapi kita masih mengajar dengan cara abad ke-20. Tentu itu akan menghambat pembelajaran anak didik kita. Pendidikan itu menuntun anak untuk menemukan gagasan yang sudah dimiliki dan memperdalam untuk menguasai. Hal tersebut merupakan salah satu muara dari pendidikan. Selanjutnya, muara lain dari keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik bahwa pendidik itu membentuk budi pekerti sesuai dengan kodratnya sebagai manusia. Karena perlu kita ketahui juga bahwa dengan intelektual atau keterampilan tinggi, jika tidak diimbangi dengan budi pekerti yang baik, maka itu juga tidak akan menghasilkan manusia seutuhnya. Sedangkan pendidik sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara itu juga menyentuh pada keseimbangan antara rasa, cipta, dan karsa, sehingga anak akan tumbuh menjadi manusia seutuhnya, baik bagi dirinya, lingkungannya, juga secara luas bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Tentu tantangan ini dalam pelaksanaan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara itu pasti ada. Dan itu bukan merupakan masalah besar jika setiap pendidik mau merubah mindset. Semua itu tentang mau atau tidak mau. Tentu jika kita sebagai manusia atau seorang pendidik sudah seyogyanya kita mau akan merubah hal tersebut. Dan ketika kemauan itu sudah kita miliki, maka filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara akan bisa melekat di diri kita dan pada keseharian kita sebagai pendidik, sehingga kita sebagai pendidik akan sadar bahwa tugas kita sebagai pendidik adalah menuntun dan mendampingi tumbuh kembang anak didik kita sebagai kodrat yang dimiliki anak. Demikian sekilas pemaparan tentang Ki Hajar Dewantara dan tentang pemikiran-pemikiran beliau. Semoga kita sebagai pendidik sadar akan tugas kita terhadap anak didik kita. Salam dan bahagia.